Selamat siang, salam sejahtera yang berhormat kepada Ibu Dida Khadijah selaku dosen mata kuliah komunikasi efektif dan Bapak Adam serta teman-teman saya yang berbaik. Ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang solusi permasalahan meningkatkan di sini kami akan presentasikan yaitu solusi tentang meningkatkan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi rumah sakit sejahtera. Dengan anggota kelompok yang pertama saya, Olivia Margarita, dan teman saya. Ilustrasi yang akan kita bahas yaitu meliputi di Rumah Sakit Sejahtera ada beberapa departemen yang bertanggung jawab untuk mencatat informasi medis pasien. Namun, sistem pencatatan saat ini tidak terintegrasi dan menyebabkan beberapa masalah. Untuk ilustrasi yang pertama yaitu kesulitan pelaporan manual. Pelaporan menunjukkan seorang perawat yang mencoba melaporkan kasus infeksi nosokomial secara manual. Dia mengisi banyak formulir, mencatat kasus dan mengirimkannya ke jawab. Proses laporan manual ini memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Untuk solusi penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan tempat medis elektronik atau elektronik health record. Laporan kasus infeksi nosokomial diatur dalam tempat medis elektronik. Elektronik memiliki beberapa keunggulan dalam pengelolaan informasi medis. Yang pertama yaitu akses cepat dan mudah. Akses cepat dan mudah informasi pasien dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh petugas medis yang berwenang. Hal ini memungkinkan pengambilan klinis yang lebih cepat untuk efisiensi waktu. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Nabil. Yang kedua, konsisten data. KPI elektronik memungkinkan standarisasi dokumentasi, mengurangi risiko kesalahan penulisan, dan memastikan data konsisten. Yang ketiga, berbagi informasi. Informasi medis dapat dengan mudah dibagikan antara berbagai departemen dan penyedia layanan kesehatan, sehingga koordinasi perawatan menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dibagikan oleh sebenarnya. Baik, pada ilustrasi yang kedua adalah keterlambatan pelaporan dan tindakan lanjut. Terdapat contoh seorang dokter yang telah menerima laporan infeksi nosokomial. Namun, informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan lanjutan masih terfragmentasi dan sulit diakses. Keterlambatan pelaporan dan tindakan lanjutan dapat mengakibatkan penyebaran infeksi nosokomial yang lebih luas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amara. Baik, yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Yang pertama, identifikasi dan perbaiki kendala. Identifikasi kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan tindakan lanjutan, seperti proses yang tidak efisien, komunikasi yang buruk, atau kurangnya sumber daya. Setelah identifikasinya berupaya memperbaikinya. Yang kedua, prioritaskan komunikasi. Pastikan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam perawatan kesehatan. Dengan komunikasi yang baik, informasi mengenai tindakan lanjutan dapat tersampaikan dengan lebih cepat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bukan. Selanjutnya, ilustrasi 3. Efisiensi dalam pemantauan dan pencegahan. Ilustrasi 3 menunjukkan situasi di mana petugas kebersihan dan staf medis harus berkoordinasi untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial. Namun, kesulitan dalam pelaporan dan akses informasi menyulitkan koordinasi efektif. Langkah-langkah pencegahan tidak dapat diambil dengan cepat yang meningkatkan risiko infeksi nosokomial.
Penyelesaian masalahnya ada dua, yaitu yang pertama peningkatan koordinasi. Meningkatkan koordinasi petugas kebersihan dan staf medis yang terlibat dalam pencegahan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan efektif. Yang kedua, otomatisasi, yaitu menerapkan teknologi otomatisasi untuk memantau dan menganalisis data secara langsung. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menghindari kesulitan koordinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tersedia secara online memungkinkan tindakan segala yang lebih cepat dan efisien. Penyelesaian masalah satu, sistem pelaporan elektronik. Implementasikan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan staf medis untuk melaporkan kasus infeksi dengan mudah dan cepat. Sistem ini juga dapat mencakup pelaporan yang terstruktur dan otomatis. Kedua, integrasi data. Pastikan bahwa sistem pelaporan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan dan catatan medis elektronik sehingga data pasien, riwayat medis, dan informasi terkait infeksi dapat diakses dengan mudah. Balik moderator. Baik, berikut adalah rencana evaluasi, monitoring, dan rencana tindak lanjut yang kelompok kami ambil. Yaitu untuk solusi penyelesaian masalah dalam pelaporan terintegrasi kami mengambil cara yaitu pelaporan otomatis menggunakan aplikasi ClickCloud. Aplikasi ini dapat membuat laporan multi halaman otomatis berdasarkan aplikasi ClickSense menggunakan layanan pelaporan klik dan otomatisasi aplikasi. Untuk laporan infeksi nosokomial yang masih terfragmentasi atau tidak teratur akan tersampaikan dengan lebih efisien. Berikut adalah flyer rencana dan tindak lanjut yang kami ambil. Yang pertama adalah sistem pelaporan elektronik. Untuk implementasikan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan staf medis untuk melaporkan kasus infeksi atau situasi berisiko dengan mudah dan cepat. Sistem ini juga dapat mencangkup laporan yang terstruktur dan otomatis. Yang kedua adalah otomatisasi laporan. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat membuat laporan multi halaman otomatis berdasarkan aplikasi ClickSense, menggunakan layanan pelaporan klik dan otomatisasi aplikasi klik. Selanjutnya yaitu memastikan integrasi data dengan memastikan bahwa sistem pelaporan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan dan catatan medis elektronik sehingga data riwayat medis dan informasi terkait infeksi dapat diakses dengan mudah. Penerima dan menerima laporan yang kompleks dan terjadwal meskipun mereka tidak memiliki akses ke dalam aplikasi tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan koordinasi petugas kebersihan dan staf medis yang terlibat dalam pencegahan penyebaran infeksi nosokomial ini sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Pelaporan akan menjadi lebih efisien karena petugas kebersihan dan staf medis dapat berkoordinasi secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk kelompok pemangku untuk dapat menjawab pertanyaan. Saya Rodi Ahmad Fadli, izin bertanya pada ilustrasi pertama tadi dijelaskan perihal laporan otomatis. Izin menyangga dengan adanya pelaporan otomatis, apakah laporan tersebut akan meminimalkan sebuah resiko kesalahan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kadin. Untuk adanya laporan otomatis, apakah laporan tersebut akan meminimalisasikan kesalahan? Jadi, pemudahan yang digunakan dalam laporan otomatis ini akan terjamin sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan. Akan tapi tidak mungkin bahwa akan terjadi kesalahan
karena hal ini bersangkutan dengan komputerisasi dan bersangkutan juga dengan sumber daya manusia. Izin menyangga, saya Waziratul Aziza. Di sini saya sebagai pasien. Apakah dengan adanya hal tersebut, kami sebagai pasien dapat dipastikan tidak akan kesulitan dikarenakan hal tersebut dapat menuju ke elektronik? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Waziratul akan dijawab oleh teman saya. Dijawab. Tentunya apabila ada hubungan dengan pasien, baik masalah atau apapun itu, jadi kami pastikan pasien tidak akan mengalami kesulitan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda selaku Direktur Rumah Sakit. Dengan pertanyaannya, apabila terjadi perubahan pada yang disebutkan tadi, akankah dari pihak rumah sakit dapat membiayai perubahan ini? Terima kasih atas pertanyaannya, Adinda. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Ana. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Adinda. Setelah saya menjawab, pastinya akan ada perubahan, tentu akan memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi kembali lagi, dengan manfaat jangka panjang yang akan diterima oleh pihak rumah sakit sendiri, ini membawa manfaat. Kembali ke moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auliana Sabrina. Saya di sini sebagai staf medis. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa staf akan bisa mengikuti perubahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aulia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Amara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Artinya akan ada pelatihan dan pengembangan pada staf. Yang tentunya juga akan memerlukan banyak sumber daya dan waktu. Namun akan terbayarkan dengan perkembangan dan peningkatan pada staf tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Sebelumnya, nama saya Muhammad Jansa. Saya selaku dokter rumah sakit. Dari ilustrasi 3 tadi, terdapat otomatisasi. Lalu, bagaimana kita memastikan bahwa otomatisasi tersebut tidak akan mengorbankan kualitas dan keamanan dari semua yang terlibat? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di sini otomatisasi tidak akan mengorbankan kualitas dan juga keamanan. Karena kita melakukan beberapa langkah dan perencanaan yang matang, tidak aman, yang tepat, dan juga masih lagi. Tapi kita juga akan melakukan evaluasi agar kita dapat mengetahui otomatisasi kita sesuai apa yang kita harapkan dan tidak akan mengorbankan kualitas dan juga keamanan. Terima kasih. Yang ingin menyampaikan lagi. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah sebagai staf medis. Izin bertanya, dari solusi yang ada, bagaimana data dapat terdistribusikan ke tenaga medis lain jika menggunakan aplikasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mengambil rencana lanjutan yaitu menggunakan aplikasi ini. Jadi, bagaimana cara terdistribusikan itu, laporan akan dihasilkan dokumen sebagai dokumen atau PowerPoint. Sehingga laporan dapat dibuat berdasarkan jadwal atau berdasarkan pemicu. Laporan ini dapat dikirimkan melalui email atau konektor print application otomatis.
Apakah ada yang ingin menyaga lagi? Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang berikan sanggahan atau masukan? Kelompok yang lain? Silakan. Silakan kelompok yang lain memberi masukan atau kekurangan atau sanggahan. Kelompok 5. Silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Ini bagus berarti ya. Kalau tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut untuk di sini kan ini tentang masalah apa namanya? Pelaporan yang tidak terintegrasi ya, menggunakan aplikasi klik. Nah, di sini sebenarnya kekurangan yang tadi yang pertama itu siapa sebenarnya yang menjadi pemangku kepentingannya. Teman-teman lainnya nggak ada yang tahu pemangku kepentingan siapa saja yang di depan ini, tidak dijelaskan. Misalnya kalau kasus seperti ini yang akan menerima, yang akan menjadi pemangku kepentingannya siapa saja, silahkan disebutkan. Nah di sini kan tidak ada mana yang perawat siapa-siapa yang menjadi pemangku kepentingan kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan advokasi pastikan jadwalnya dulu. Dalam artian gini, ketika kita melakukan advokasi nggak harus kita tiba-tiba langsung ke sana. Tapi kita harus menghubungi secara langsung atau bersurat. Nah, harinya kapan, tanggalnya kapan, dan tempatnya di mana. Dan nanti kita menerima sama apakah hari itu kita, yang misalnya yang kita udah pertama, kan target utama advokasi itu adalah pimpinan. Nah di sini siapa? Nah direktur rumah sakit bisa. Di sini kita nggak tahu siapa yang di mana direktur kan. Seharusnya juga tadi setelah ini mempresentasikan hasilnya seharusnya direktur pertama yang ambil alih. Nah silahkan mengkoordinasi misalnya dari perawat tanggapannya bagaimana. Silahkan. Ini kan enggak kayak rebutan. Yang selesai ini silahkan mengajar ambil kan kayak rebutan enggak terstruktur. Target utamanya itu pimpinan bagi pemangku kepentingan. Jadi kan ada direktur, ada siapa perawat, ada bidan, ada pasien. Ini kan tidak tahu, tidak dijelaskan sebagai pemangku kepentingannya apa. Yang kedua, nah itu pastikan. Nah kedua data ini harus kuat. Ketika data kita tidak kuat, maka pihak pemangku kepentingan juga akan ragu menerima solusi yang kita tawarkan. Jadi data kita ketika dia mengajukan sangkaan, di sini harus kuat datanya. Jadi jangan di sini bilangnya misalnya dan sampai misalnya minta undang sudah tidak bisa. Jadi data kita harus kuat tadi. Namanya advokasi itu sebelum kita melakukan advokasi atau mengadvokasi, nah itu kita semua data atau identifikasi isu atau masalah yang kita mau angkat tadi apa namanya bisa kita makan jadi solusi. Itu kasus yang tadi misalnya pelaporan dia yang tidak terintegrasi, misalnya apa namanya misalnya aplikasi break. Nah, gimana caranya yang di PMDK ini agar bisa menerima usulan atau program yang diajukan untuk yang pemegang pemangku kepentingan, mulai dari dampaknya gimana kita harus jelaskan. Jadi misalnya misal kayak gini klik ini misalnya tiba-tiba pengunjung misalkan mau mengakses, apakah bisa? Apakah yang bisa mengakses yang lingkungan rumah sakit atau bisa orang luar? Kita harus jelaskan. Jadi kan kita harus jelaskan. Misalnya aplikasi klik apakah bisa diakses semua orang masuk di luar rumah sakit atau hanya sekitar atau petugas yang ada di rumah sakit. Terus nampak dan selanjutnya lagi terkait masalah advokasi.
Itu istilahnya kan kita psikologis negosiasi tentang program yang kan memberi kesempatan misalnya bisa misalkan aplikasi yang dilakukan bagaimana menangani yang akan dilakukan rencana kita lanjutkan bagaimana kan koordinasi kan tetap jalan itu ya. Yang lain mungkin ada sanggahan. Cukup. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita beli kondangan yang meriah untuk kelompok 5.